S M P SMP Dian Jati jaya 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 cerdas berakhlak. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan Kepala SMP 2 Jati. Acara keempat, doa. 5. Kegiatan IHT. 6. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau Bu Natalia ada waktu di Rabu depan, nanti kita akan melaksanakan refleksi dan juga evaluasi dari kegiatan selama in-house training mulai hari ini sampai Sabtu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah bersedia dan semangat, tetap semangat ya, walaupun kondisi kemarin 1 minggu kita surut. Semoga kegiatan di SMP 2 Jati ini nanti pembelajaran mulai hari ini dan seterusnya sudah mulai lancar kembali. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mulai IHT. Ini adalah salah satu juga di dalam program sekolah penggerak. Kita harus meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu ya, kompetensi kepala sekolah dan kompetensi semua guru. Ini harus bersinergi secara bersama-sama Bapak Ibu. Sekolah penggerak, maka ya di antara program-program tersebut kita harus meningkatkan kompetensi kita. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan itu semua adalah bisa belajar mandiri ya, bisa belajar mandiri melalui PMM dan juga dari video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ajma'in. Allahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami dapat hadir berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan IHT pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka, dengan harapan semoga kegiatan pelatihan yang kami laksanakan senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, sungguh kami sangat menyadari, maka untuk meningkatkan kompetensi kami pada hari ini, Rabu 11 Januari 2023, kami semua pendidik SMP 2 Jati memohon izin dan ridho dalam kurikulum Merdeka, dengan penuh harapan semoga kegiatan ini mampu meningkatkan ilmu pemahaman kami akan arti penting pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka, mampu menguatkan tekad. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa aj'alna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Ini Bapak Ibu, kita belajar tentang pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ini tidak hanya kelas 7 Bapak Ibu, nanti pembelajaran diferensiasi, karena pembelajaran itu kan memenuhi
kebutuhan murid. Intinya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita refleksi mulai dari diri kita sendiri. Bayangkan kelas yang saat ini Bapak Ibu ampu, apakah muridnya itu sama Bapak Ibu? Sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Pertanyaan yang pertama dulu. Silahkan dibacakan. Kan sudah masuk di grupnya. Oh iya. Memberitahu. Oh iya Pak, tolong ya. Ya, sudah ada 7. Memahami kemampuan, mengetahui kemampuan siswa, mengelompokkan siswa. Oke, mengelompokkan siswa sesuai karakteristik dan kemampuan siswa. Terus Pak Tarto menyediakan media yang berbeda, menyiapkan media yang bervariasi, menyiapkan materi yang bervariasi. Baik, terus Bu Aulaya Dewi memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan siswa, mendekati siswa yang kurang. Ada lagi Pak? Sudah? Ada lagi ya Bapak Ibu? Ya, ada yang ini dari bahasa Indonesia. Mengamati aktivitas siswa selama proses mengajar, ikut melibatkan siswa dalam perkembangan diri siswa, menanyakan kesulitan dan kondisi latar belakang siswa, kemudian memberi arahan dan bimbingan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ini belum seluruhnya ngirim ini ya. Boleh? Karena nanti ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kalau tadi untuk melayani kemampuan murid, yang apa yang Bapak Ibu lakukan agar pembelajaran, proses pembelajaran itu lebih mudah bagi murid-murid Bapak Ibu. Oh, ini ada tambahan yang baru, tidak menuntut hasil yang maksimal bagi siswa yang kurang. Menggali informasi, kemampuan Bu siapa tuh ya? Oh ya, Bu Arianti ya. Dan sabar panjang ini. Ya, yang baru lagi. Ya, Bu Lasmindar ini membuat sesuatu yang menyenangkan, memberikan perhatian dan apa itu? Apa itu? Ya, memancing kelas. Kemudian agar proses pembelajaran lebih mudah. Ini yang kedua berarti ya? Sudah yang kedua? Yang ketiga ada dari Bu Titi, menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan menarik untuk siswa. Selanjutnya jawaban dari Pak Tarto, memberikan pokok-pokok materi. Yang kedua memberikan draft rangkuman materi. Ketiga menayangkan video-video yang berkaitan dengan materi. Yang keempat sesekali disampaikan lewat cerita. Lalu ada dari Buni, tidak menuntut lebih dari anak karena masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya dari Pak Andika, jawaban nomor 2, memanfaatkan teknologi, memberikan metode yang variatif, menyajikan game, memberikan ringkasan materi. Selanjutnya dari Bu Tri, memberikan pelajaran tambahan khusus anak yang kurang mampu. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Bapak Ibu lakukan? Apakah ada? Kalau ada, cukup tulis ada atau tidak ada. Untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, jika ada, perlakuan seperti apa? Kalau tadi Bapak Ibu nuliskan ada, perlakuan yang seperti apa?
kemudian jawaban hormat, jika ada jika ada perlakuan seperti apa, itu memberikan contoh pada siswa pada permasalahan yang dia merasa kurang, sehingga siswa tersebut dapat terbantu apa yang merasa dia kurang. Iya, bagus. Berikan aplaus Bapak Ibu. Iya. Jawaban nomor 3 untuk saya menjawab ada, karena selama ini memang saya membedakan, walaupun perbedaan itu ya tidak terlalu mencolok begitu Bu. Untuk anak yang kurang mampu atau kurang dari teman-temannya, kami memberi tugasnya dalam pembelajaran itu dengan memberi tugas yang lebih mudah, bahkan kami memberikan pilihan mau yang mana kepada anak yang kurang itu, begitu Bu. Terima kasih. Ya, berikan aplaus juga Bapak Ibu untuk Bu Ben. Ada lagi? Sudah cukup diwakili 2 orang yang di depan, atau Bapak Ibu yang lain ingin bacakan? Oh, tidak ingin bacakan. Oke, untuk efisiensi waktu katanya gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kalau pengukir kayu Bapak Ibu, yang diukir apa Bapak Ibu? Benda mati. Kayu itu benda mati. Tapi kita guru, yang kita ukir itu manusia yang memiliki rasa juga. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kita serupa tapi tak sama. Lebih mulia kita. Nantang lagi bagi Buyan, ini contohnya seperti itu. Ada ragamnya di sini Bapak Ibu, murid kita yang seperti itu? Banyak, merasa sudah bisa gitu ya. Oke. Nah, sekarang lagi Bapak Ibu, ragam yang berikutnya. Murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan Bapak Ibu. Namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi itu ilmunya dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Jadi petani pertama kali menyiapkan lahannya, kita apakan dulu Bapak Ibu? Ya, dicangkul gitu ya. Diolah, silakan kalau dulu dengan luku gitu ya. Pengairan, oke. Setelah pengairan, ditanam ya, mulai ditanam. Misalkan Bapak Ibu menanam padi, terus kemudian diberi pupuk, seperti itu. Nah, perlakuan kita sama dengan anak, ya, sama dengan anak. Menyediakan lahan melayani murid-murid kita. Yakin Bapak Ibu? Yakin ya, harus yakin. Ya, tadi doa disampaikan, pekerjaan merupakan ibadah, memiliki pola belajarnya sendiri yang unik, nggak bisa sama karena mereka berbeda. Baik, kita lihat layanan kebutuhan murid yang kedua. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektif dan refleksi. Di sini harus ada komunitas belajar. Nah, berbagi praktik baik kepada teman-temannya. Kalau bisa sih tidak hanya guru kelas 7, tapi keseluruhannya Pak, karena kan mereka juga akan mengajar lagi nanti di kelas 8. Kan berbagi praktik baik tidak hanya untuk guru kelas 7 kan. Nah, jadi berbagi praktik baik Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman.
Supaya anak itu nggak bosan, jadi perlu pengembangan yang lebih tinggi lagi supaya kemampuan siswa tersebut juga bisa meningkat seperti itu. Tapi jawaban saya tepat karena Bu Renjana dapat memberikan pemahaman kepada siswa yang masih kesulitan untuk ketika anak yang sudah selesai dapat lebih menguasai materi tersebut. Seperti itu. Atau nanti link videonya nanti juga akan saya berikan juga, ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Analisis video SMA. Kemudian 2 dan 6 video SD. Kemudian 3 dan 5 berarti yang Pak Dermawan itu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu analisis itu maksudnya diferensiasinya apa, kemudian tunjukkan apakah dalam satu video itu hanya satu diferensiasi konten misalkan, ataukah ada konten, proses, apakah produk atau lingkungan belajar. Kemudian berikan penjelasannya, begitu. Cukup itu aja. Jadi itu contoh diferensiasi apa, di mana tempat letaknya kalau itu diferensiasi konten misalkan, buktinya apa, kemudian berikan penjelasannya. Cukup itu saja Bapak Ibu, saya berikan waktu sekitar 15 menit. Silakan Bapak Ibu.